kita hari ini dalam sukacita, dalam pertolongan Tuhan. Anak-anak, mari kita semuanya bangkit berdiri bersama dengan Kak Tari, Kak Dewa, dan juga Kendita. Kita akan bersama-sama Sunday School kita dan kita akan yel-yel. Yuk kita mulai. Kids worship, sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Oke. Mari semua kita memuji Tuhan. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Sekali lagi. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat, kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go! Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan menolong kami pagi hari ini. Kami mau bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan berkati kami dalam Sunday School pagi ini. Berkati Kendita, Kak Dewa, Kak Tari yang melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita semuanya masih bersukacita. Mari kita bersama-sama bersemangat. Kak Tari mau ajak anak-anak semuanya berdiri. Kita mau memuji Tuhan sebab Yesus yang terhebat, Yesus yang melindungi kita, Yesus yang mengasihi kita dan mati bangkit untuk kita semuanya. Yuk kita memuji Tuhan. Yesus yang terhebat. Aku mau menyanyi bagi Yesus Tuhanku. Oke. Mas Ken ikut nyanyi ya. Bareng-bareng ya. Aku menyanyi bagi Yesus Rajaku. Aku menyanyi
menyembah bersyukur kepada Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Ya. Tidak pernah meninggalkan kami, selalu ada di sisi kami. Engkau
teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Jadi Murid Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. Anak-anak semuanya ambil Alkitabnya ya, Kak Ken ya. Oke. Mau jadi murid Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Mau jadi murid Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya bisa fokus. Dalam nama Tuhan berdoa, amin. Amin. Shalom anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Waktunya kita bersama belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana Tuhan memilih Harun untuk mendampingi Musa di dalam memimpin bangsa Israel. Anak-anak, yuk kita bersama-sama belajar dari Keluaran pasal 4 bagaimana Harun dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rekan bagi adiknya Musa, untuk bersama-sama membantu Musa di dalam melayani Tuhan menjadi pemimpin. Keluaran pasal 4. Pada saat Musa dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Demikian ayat firman Tuhannya. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat kembali di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepada Musa, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya itu kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya lagi, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepadamu kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak percaya juga kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu ini pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah,
Aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka haruslah engkau berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana Harun, abangnya Musa, kakaknya Musa, kakaknya juga kakaknya Miriam, itu dipakai oleh Tuhan dan dipilih oleh Tuhan. Tadi kita sudah mendengar ya kisahnya bagaimana waktu Tuhan memanggil Musa, Tuhan memilih Musa, Tuhan mengutus Musa. Musa tuh banyak sekali alasannya. Banyak sekali alasannya dan dia berkata, enggak Tuhan. Tuhan utuslah siapa aja, pokoknya jangan aku gitu. Anak-anak, kadang-kadang kalau kita dipilih itu juga kita nggak suka ya. Dipilih untuk melakukan yang susah sepertinya. Kalau dipilih untuk melakukan yang menyenangkan, senang-senang saja. Ini Musa dipilih, diutus untuk memimpin 2 juta umat Israel keluar dari Mesir. Waduh, ini nggak mudah ini, kata Musa. Aku nggak pinter ngomong, nanti mereka nggak percaya ke aku Tuhan. Gimana ini? Aku nggak bisa memimpin. Tuhan bilang kamu harus pergi. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar bersama bagaimana Harun dipakai oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menemani Musa. Bagaimana Harun dipilih itu untuk menjadi penyambung lidahnya. Di dalam ayatnya yang ke-16. Engkau harus berbicara, ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia menjadi penyambung lidahmu. Musa bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak pintar ngomong. Tuhan bilang, aku yang buat lidah. Tapi aku nggak bisa sampai sekarang. Tuhan bilang, di situ ada Harun, abangmu, kakakmu. Dia pandai berbicara. Kamu taruhkan perkataanmu, kamu kasih tahu ke dia dan dia yang akan bicara. Anak-anak, Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Yang dipilih untuk memimpin Musa. Tapi Musa nggak pintar bicara. Musa nggak berani bicara. Harun berani bicara. Tapi dia tidak dipilih jadi pemimpin. Dia dipilih untuk menjadi pendampingnya saja. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar loh ya. Bahwa tiap-tiap orang itu dipilih oleh Tuhan sesuai kemampuannya. Yang pertama, dipilih oleh Tuhan sesuai kemampuannya. Yang kedua, tidak semua orang dipilih jadi pemimpin. Ada juga diperlengkapi sebagai pendamping pemimpin, sebagai penolong bagi pemimpin. Anak-anak mungkin ada ya yang seperti Harun, nggak bisa mimpin, nggak berani. Tapi kalau disuruh bicara, bisa, berani. Anak-anak, bahwa semua yang ada pada kita itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayaninya loh. Untuk melayani Tuhan, anak-anak. Tuhan memakai Harun untuk menyampaikan pesan-pesan khusus. Apa yang disampaikan kepada Musa, karena Musa nggak bisa bicara, nggak berani bicara dengan baik, Tuhan pakai Harun. Waktu menghadap kepada Fir'aun, itu Musa nggak bisa. Tapi Harun dipakai untuk berbicara. Anak-anak, Tuhan pakai semua yang ada padamu. Kalau Tuhan berikan kemampuan kepada anak-anak bicara, anak-anak harus berani bicara firman. Harus berani bicara yang benar. Kalau Tuhan suruh bicara, ya bicara. Harun
dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada Fir'aun. Dipakai untuk menyampaikan pesan Tuhan. Karena Fir'aun ini nggak percaya. Fir'aun ini nggak mau taat, nggak mau membebaskan umat Israel. Harun berbicara, kamu harus sampaikan, kamu harus bebaskan umat Israel. Itu yang berani bicara Harun. Anak-anak, kalau Tuhan berikan kepada kita hati untuk menegur teman kita, menegur adik kita, menasehati adik kita, ayo sampaikan. Jangan diam-diam saja. Tuhan taruh itu di mulut kita. Tuhan berikan kemampuan itu dengan sopan, dengan baik, dengan benar. Asalkan itu sesuai dengan apa kata firman, sampaikan dengan sopan, dengan baik. Anak-anak, bicara juga kepada papa mama. Kalau papa mama sedang lupa baca firman, papa mama, anak-anak perhatikan, sudah lupa tidak berdoa. Anak-anak boleh bicara dengan sopan, dengan baik, mengingatkan, papa mama apakah sudah berdoa hari ini untuk aku? Papa mama apakah hari ini sudah menyembah Tuhan? Ayo kita sama-sama bicara dengan sopan, bicara dengan baik. Tuhan bisa pakai. Kita bukan pemimpin, tapi Tuhan juga bisa pakai kita untuk menyampaikan firman-Nya, menyampaikan kebenaran. Boleh yang sopan, yang baik. Anak-anak, jangan melihat orang berdosa, melihat orang melakukan yang tidak tepat, anak-anak diam saja. Enggak, harus berani belajar, bicara, menyampaikan kebenaran dengan sopan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, semangat ya. Tuhan memilih kita, Tuhan memberkati kita untuk berbicara yang benar, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seperti Tuhan memilih dan mengurapi Musa, Tuhan juga memakai Harun untuk membantu Musa, menolong Musa untuk berbicara. Tuhan berkati kita semua anak-anak. Tuhan Yesus menolong ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan berkati kami hari ini dengan firman ini. Dan Tuhan Yesus berikan kami keberanian, berikan kami kemampuan. Seperti Engkau mengurapi memilih Harun, menolong Musa, Engkau juga memakai kami menjadi berkat di tengah kami berada, di tengah keluarga, di tengah teman-teman. Tuhan Yesus tolong kami, demi nama Tuhan Yesus. Amin. Oke kids, bye. Tuhan Yesus, terima kasih sudah berkati kami hari ini. Kami boleh bersyukur karena Engkau sudah berkati kami dalam persekutuan kami Sunday School hari ini. Kami berterima kasih Engkau berkati kami, boleh memuji Tuhan, boleh menyembah Tuhan. Terima kasih. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan bersukacita karena pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami hari ini. Biarlah boleh kami lakukan dalam hidup kami, Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Kami menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk waktu Tuhan bagi kami saat ini. Kami mau menyerahkan juga para tenaga kesehatan, para dokter, para perawat yang ada di daerah-daerah. Engkau berkati mereka, Tuhan. Dalam tanggung jawab mereka, biarlah Allah juga memperhatikan mereka. Allah menolong mereka dalam segala kehidupan mereka. Kami percaya jika Tuhan memanggil mereka ada di daerah-daerah, mereka jadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah mereka juga boleh jadi saksi Kristus di mana mereka berada, Tuhan. Terima kasih. Kami saat ini mau berdoa juga untuk semua anak-anak Sunday School yang sudah berlibur sampai hari ini, Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan masuk sekolah mereka. Engkau berkati, biarlah mereka boleh masuk sekolah dengan semangat baru, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Mereka boleh kembali belajar dengan semangat, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang dibentuk, menjadi anak-anak yang berhasil dalam studi mereka, karena punya semangat dan sukacita yang Tuhan berikan. Kami berdoa juga saat ini untuk anak-anak yang akan masuk ujian. Engkau juga berkati mereka, biarlah ujian mereka juga dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami juga untuk pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Engkau juga berkati pemimpin kami. Engkau tolong campur tangan, berikan hikmat Tuhan dalam memimpin bangsa kami ini, Tuhan. Agar sungguh mereka boleh dengan rasa takut akan Tuhan memimpin, membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk semua yang Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan sekalian berdoa. Anak-anakku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada untuk kamu semua, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, kita sudah selesai kids worship-nya. Ya, Oke, sekarang Tuhan. kita akan tutup dengan yel-yel. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah melayani. Dan anak-anak semuanya tetap jaga kesehatan. Sudah siap-siap masuk sekolah lagi ya. Konsentrasi untuk belajar ya. Oke, silakan Ken. Kids worship, Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. God bless you. Saya mengayat hafalan Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Shalom dan Yesus memberkati. Hafalan Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, Hai anak-anak, taatilah taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, karena demikianlah karena demikianlah yang benar. kasih. Bye. Shalom, saya mau ayat hafalan Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anakku, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Shalom. Dan saya mau ayat hafalan Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Mata Fala. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikian yang benar. Shalom, Yesus memberkati. Shalom teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih, shalom. Teman saya ayat hafalan Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih. Dah. Shalom teman-teman, saya mau menghafalkan ayat hafalan Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih.